Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Akhwat sekalian dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah, masuk pada hadis kelima tentang larangan bid'ah dalam beragama. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara kami, yaitu agama ini, yang tidak ada, yang bukan dari agama, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia, atau tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Rad maksudnya mardud, yaitu tertolak. Maka ini salah satu dari hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya berbuat bid'ah, karena kita tahu bahwasanya amal soleh diterima dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, sebagaimana kita ketahui. Yang kedua adalah sesuai contoh Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terkait dengan ikhlas sudah kita bahas, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung daripada niat. Ini mengingatkan kita tentang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kedua, maka di antaranya adalah hadis Aisyah. Ada beberapa hadis ditunjukkan oleh hadis Aisyah yang sedang kita bahas, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan, dengung. Ekornya terlalu tinggi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Salah satunya adalah hadis Aisyah. Kemudian ada hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal hadithi kitabullah, bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang dalam agama perkara-perkara barunya, yaitu yang muhdats, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Irbad bin Sariyah, Irbad bin Sariyah yang hadisnya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup setelahku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perkara-perkara yang diperselisihkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan jalan keluarnya, fa alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah dengan geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian hati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah sesat. Ini tiga hadis semuanya berbicara tentang bid'ah. Ya, semuanya ini tentang bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama, Kemudian juga datang dalam hadis yang lain yang isyarat tentang hal ini, dan sebab terjadi perselisihan, perpecahan, yaitu hadis iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Ini juga adalah berbicara tentang bid'ah, ya, tentang bid'ah. Kata Rasulullah SAW, wa inna ummati sataftariku ila 73 firqah, ya,
dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah, dialah jamaah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ditanya, man humul jamaah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Itu Rasulullah menjelaskan akan terpecah-pecah. Yang ingin selamat jangan bikin bid'ah. Caranya gimana? Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Ini sama dengan hadis Irbad bin Sariyah, persis. Irbad bin Sariyah sama dengan hadis tentang iftirakul ummah. Demikian juga Rasulullah isyaratkan misalnya tentang hadis Khawarij. Tentang hadis Khawarij. Rasulullah kenapa? Hadis Khawarij Rasulullah isyaratkan mereka anak-anak muda menyelisih jalan sahabat. Jalan para sahabat. Rasulullah mengatakan tentang si orang-orang Khawarij akan muncul di akhir zaman hudasaul asnan, yang mereka anak muda, sufahaul ahlam, bodoh-bodoh, yang mereka kemudian yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tetapi tidak masuk ke dalam hati mereka, ya. Dan mereka ini anak muda yang menyelisih jalan sahabat, maka tidak seorang sahabat pun yang bersama mereka. Ini contoh tentang bid'ah, kelompok yang muncul akibat bid'ah, di mana mereka memiliki keyakinan yang tidak diyakini oleh para sahabat, yaitu karena mereka memiliki akidah yang tidak diyakini sahabat, diyakini oleh para sahabat. Ini sebenarnya hadis-hadis ini semuanya terkait dengan bid'ah, menyelisihi sunnah Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena kalau ingin amal diterima, syaratnya dua: pertama ikhlas, yang kedua sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh bid'ah, itu larangan bid'ah. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita bisa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 6 poin yang harus kita pastikan sama sehingga kita tidak terjerumus dalam perkara baru dalam agama. Ini sudah ya. Agar amalan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus tepat pada 6 perkara. Kenapa kita berusaha tepat? Karena Rasulullah SAW menyuruh kita mengikuti sunnahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya tadi, "Fa'alaikum bisunnati." Alaikum bisunnati. Ikutlah sunnahku, ya. Rasulullah juga bersabda misalnya adalah hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini contoh. Tentang haji kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji, ya. Maka haji Rasulullah suruh ikut manasiknya, salat Rasulullah SAW mengikuti cara salat beliau. Kemudian secara umum Rasulullah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita bisa mewujudkan bahwasanya kita tepat melaksanakan sunnah Nabi, maka harus tepat pada 6 perkara kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. 6 perkara tersebut, yang pertama adalah dari sisi sebab. Sebabnya harus sama. Kemudian yang kedua dari sisi jenis. Jenisnya harus sama. Yang ketiga adalah dari sisi ukuran, kadar. Kadarnya harus sama. Yang keempat harus sisi kaifiyah. Kaifiyatnya, tata caranya harus sama. Kemudian yang kelima harus waktunya, zamannya, waktu.
atau zaman. Kemudian yang keenam adalah harus tempatnya makan, tempatnya pas, tempatnya. Baik. Ini 6 perkara yang harus sama. Jika tidak sama, maka sungguhnya kita tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, jika seorang melakukan ibadah ternyata sebabnya tidak sama, tidak sesuai, maka tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, salat malam. Salat malam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, hukum asalnya adalah sunnah. Ini sunnah. Namun jika ada yang melakukannya, jika ada yang melakukan salat malam karena itu adalah malam nisfu Sya'ban sampai kalau itu malam nisfu Sya'ban melakukannya karena misalnya malam 27 Rajab misalnya, malam 27 Rajab karena ini malam Isra Mi'raj, atau karena malam nisfu Sya'ban misalnya maka ini dalam rangka menghidupkan malam tersebut, maka ini secara ibadah dia benar tapi secara sebab salah. Secara sebab dia salah, maka ini tidak disyariatkan. Ya, karena kalau sebabnya salat malam, bukan itu salat malam ya karena ingin ibadah di malam hari dianjurkan. Tapi kalau dia menyebutkan sebabnya tidak diajarkan oleh Nabi dengan sebab yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebab tersebut tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contoh berbeda karena sebabnya tidak sama. Seperti jenisnya, contoh ibadah di antara ibadah adalah berkorban. Korban adalah ibadah. Ternyata korbannya pakai tapi namun korbannya bukan pakai binatang ternak tapi korban dengan kuda. Dengan kuda bantul misalnya. Maka ini benar atau salah ibadahnya? Salah, ini bid'ah. Dia sengaja berkorban dengan kuda, kata dia kuda lebih mahal, kuda lebih bernilai, kuda lebih pengorbanan, ya maka yang penting hewan, maka ini adalah ibadah. Maka ini salah. Kenapa? Karena jenisnya tidak tepat. Harusnya jenisnya binatang ternak. Ini contoh. Sama sekarang kadarnya pun harus tepat. Misalnya kita tahu bahwasanya salat 5 waktu kadarnya cuma 5 waktu ditambah salat 6 waktu misalnya. Atau misalnya salat zuhur misalnya 4 rakaat. Namun ditambah 1 rakaat. Ini kadarnya salah. Rakaat lagi. Maka ini tidak diterima karena tidak sesuai dengan kadar kadarnya tidak sama. Ini contoh sederhana. Nanti bisa dianalogikan kepada yang lain. Contohnya kaifiyah tata cara wudu adalah syariat, wudu adalah sunnah. Namun wudunya kaki dulu baru kepala misalnya. Kaki dulu baru wajah misalnya. Ini benar atau tidak wudunya? Salah ya, maka ini tidak diterima karena kaifiyatnya tidak pas ya. Bahkan tentunya tidak sah ya. Misalnya waktu atau zaman, kita tahu kurban adalah sunnah, namun dia kurban di akhir bulan Dzulhijjah. Namun di akhir bulan Dzulhijjah atau sebelum salat Id, maka ini tidak sesuai dengan waktunya, maka ini tidak sah. Seperti ada orang salat qobliyah subuh sebelum adzan subuh. Salahnya di mana ibu-ibu? Caranya sudah benar 2 rakaat. Dikerjakannya benar sebelum subuh.
Salahnya di mana? Waktunya. Dia waktunya harusnya setelah azan subuh. Kalau 2 rakaat sebelum azan subuh namanya qiyamul lail. Namanya salat malam. Tempat harus juga tepat. Misalnya iktikaf adalah sunnah. Namun iktikafnya di rumah ustadz. Nah itu. Di rumah ustadz, apalagi ngontrak. Nah ini tidak tepat. Ini namanya bukan iktikaf. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya kalau ingin sesuai dengan sunnah Nabi harus tepat pada 6 perkara ini. Sebabnya harus tepat, ya. Jenisnya harus benar, kadarnya harus pas, kaifiatnya harus benar, waktunya benar, tempatnya benar. Waktunya benar, tempatnya benar. Misalnya pingin tawaf, tawafnya di kuburan Husain. Apanya yang salah itu ibu-ibu? Hah? Semuanya salah. Ya tempatnya salah, tempatnya salah. Taib, ini jika menyelisih ini maka sangat mungkin terjerumus dalam bid'ah. Jika diyakini suatu. Beda kalau dia salah tapi dia tidak tahu. Kalau ini dia menganggap itu ibadah. Jadi kalau dianggap ibadah maka terjadilah bid'ah. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau ada orang salat 2 rakaat setelah sa'i, dia salah di mana itu? 2 rakaat setelah sa'i? Hah? Salah di mana itu? Salatnya udah benar, salat 2 rakaat. Yang ada harusnya salat rakaat setelah tawaf, bukan setelah sa'i. Dia bikin ibadah baru. Sama sebabnya juga salah, sebabnya karena sa'i, enggak ada. Enggak ada salat sebabnya karena apa sa'i. Jadi sebab juga dia salah. Maka agar kita tepat dengan sesuai sunnah Nabi, kita berusaha mengikuti seluruh ini. Jika tidak, kita terjatuh dalam bid'ah. Paham ibu? Sekarang kita lanjutkan. Macam-macam bid'ah. Jadi definisi bid'ah. Definisi bid'ah. Bid'ah secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa itu suatu yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul, suatu yang baru. Adapun secara istilah yaitu tariqatun mukhtara'atun tudahi tariqah syar'iyyah, yaitu perkara baru dalam agama, gampangannya. Perkara baru dalam agama. Dan perkara ini tariqah, dia seperti suatu tariqah. Itu metode, kalau kita bakar metode baru dalam agama, tudahi yang menyerupai ini definisi dari Asy-Syatibi, yang menyerupai metode syar'i. Yang dimaksudkan al-murad bisuluki atau bisulukiha atau bisuluki fiha, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, atau disebut oleh Asy-Syatibi al-mubalaghah fi ta'abbud, yaitu tujuan untuk semangat ibadah kepada Allah. Jadi dia ada pertama metode, kemudian dia ada baru, ya, metode 1, 2, yang menyerupai, dia ada menyerupai metode syariat, menyerupai. Tujuannya untuk beribadah. Ada beberapa poin. Baru, kemudian 3 menyerupai metode syar'i, kemudian tujuannya untuk beribadah. Ada lagi satu, mohon maaf. 1 perkara baru, nomor 2, nomor 3 dalam agama, yang keempat menyerupai, yang kelima tujuannya untuk beribadah. Ini 5 poin yang mungkin harus diperhatikan, ya. Maka jika perkara tersebut bukan perkara baru tapi sudah ada sunnahnya, maka bukan bid'ah. Seperti contoh, di zaman Umar mereka sholat tarawih berjamaah. Apakah itu perkara baru? Jawabannya bukan, karena Nabi juga pernah sholat tarawih
berhari-hari. Cuma Nabi stop karena takut diwajibkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar ketika mengumpulkan orang-orang salat tarawih di Masjid Nabawi bukan perkara baru tapi dihidupkan kembali. Ya. Perhatikan salat tarawih di zaman Umar. Salat tarawih di zaman Umar perkara baru atau bukan, Ibu? Bukan perkara baru. Ya. Namun dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali karena di zaman Nabi sudah ada salat tarawih. Baik. Jadi dia bukan perkara baru. Tapi yang kedua, ini mungkin satu ya, maaf ya. Jadi ini satu, ini dua, ini tiga, empat perkara aja. Yang kedua dalam agama, perhatikan. Yang kedua adalah yang tadi perkara baru, yang kedua dalam agama. Yang kedua. Jika bukan dalam agama, jika bukan dalam agama maka tidak mengapa. Meski perkara baru. Ya, contoh bikin jembatan, bikin rumah, bikin apa, ini perkara baru. Inovasi mikrofon, ya, laptop, ya, AI, itu semua perkara baru dalam perkara dunia. Dan Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dinyakum, kalian lebih tahu tentang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi perkara baru silakan berinovasi selama tidak haram, ya. Dan hukum asal dalam perkara dunia adalah boleh. Hukum asal dalam perkara dunia adalah boleh. Jadi bukan harus dalam perkara agama, dalam perkara dunia maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya menyerupai metode syar'i. Ini syarat yang ketiga, menyerupai. Ya, dia seperti metode atau ritual, ya, yang menyerupai ritual syar'i. Ritual syar'i. Ini baru dikatakan bid'ah, seperti cara ibadah tertentu. Seperti tadi salat 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah sa'i. Itu seperti 2 rakaat setelah tawaf. Mirip. Ini bid'ah, ya. Karena seperti ritual, seperti ibadah kumpul rame-rame bikin paduan suara, ini juga ritual, dia sudah jadi apa? Ritual. Adapun sarana, maka dia tidak termasuk. Adapun sarana ibadah meski terkait agama, maka tidak termasuk. Karena dia bukan ritual. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya laptop, ya, naik haji dengan pesawat. Naik haji dengan apa? Pesawat. Pesawatnya ini perkara dunia, perkara agama. Pesawat ini perkara dunia, perkara agama. Pesawat dunia, bikin pesawat. Kemudian apa? Ceramah pakai YouTube. Pakai laptop misalnya. Ya, pakai tab. Nah, ini juga perkara, pakai mikrofon. Kemudian pakai TV misalnya dan lain-lain. Ini semua sarana. Dan dia perkara dunia sebenarnya. Jadi dia perkara ini termasuk perkara dunia. Ya. Ini semua adalah perkara dunia. Kemudian juga misalnya dia termasuk sarana. Adapun sarana ibadah maka terkait agama maka tidak termasuk dalam hal ini. Tidak termasuk bid'ah. Ya, contoh sarana dari sisi pesawat. Pesawat, tab, TV ini adalah sarana. Contoh lagi, dia adalah sarana untuk memahami agama. Misalnya
Contohnya lagi, sarana untuk menjalankan ritual syar'i. Contohnya apa? Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ini adalah sarana, bukan perkara baru. Zaman Nabi tidak ada ilmu sharaf, ilmu nahwu, tidak ada. Prakteknya ada, tapi ilmu nahwu sharaf tidak ada. Contohnya lagi belajar sanad. Belajar sanad, ilmu rijal. Ini tidak ada di zaman Nabi karena nggak perlu sanad langsung ketemu Nabi. Tapi kita belajar sanad dan ilmu rijal apa? Agar tahu hadis yang sahih yang mana. Makanya termasuk apa? Sarana. Misalnya pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok, ada yang mirip-mirip seperti Sufa, itu pun karena tidak sengaja, karena para sahabat tidak punya tempat tinggal. Tapi buat pondok, sekolah dan yang semisalnya, ini tidak ada di zaman Nabi. Ini adalah sarana. Dulu cuma di masjid, tidak ada bikin sekolah, pondok. Ini sarana. Yang penting yang diajarkan benar. Maka ini tidak termasuk dari bid'ah, karena dia mimbab wasilah, sarana. Seperti mengkodifikasikan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran lengkap. Di zaman Nabi Al-Quran tidak terkumpulkan jadi satu. Kemudian zaman Abu Bakar disuruh bikin. Abu Bakar merasa berat ketika ide Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar merasa berat. Kalau disuruh pindahin gunung mungkin lebih ringan mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukannya. Namun akhirnya Abu Bakar pun melakukannya. Sampai akhirnya dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun di zaman Nabi enggak ada. Namun ini tidak jadi masalah karena ini mengumpulkan ilmu Nabi, membukukan hadis, membukukan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin juga membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena membukukan Al-Quran tidak mungkin terjadi kecuali setelah Rasulullah wafat. Kenapa kalau Rasulullah masih nggak bisa? Karena pertama Al-Quran belum lengkap zaman Nabi. Nabi hidup belum lengkap. Nabi mati SAW baru lengkap. Yang kedua bisa terjadi nasikh mansuh. Ditulis nanti Rasulullah bilang hapus karena sudah mansuh. Kemudian ayat turun tidak teratur. Ayat turun bukan gelondongan Al-Baqarah, Ali Imran, enggak. Tahu-tahu ayat ini masukkan, kata Nabi masukkan di Al-Baqarah ayat sekian. Ini masukkan Ali Imran ayat sekian. Jadi ayat tidak teratur. Sehingga selalu nyusul. Nah, tidak mungkin dikodifikasikan. Tidak mungkin dibukan kecuali setelah Rasulullah meninggal. Secara logika juga demikian. Oleh karenanya, itu pun Abu Bakar ketika akan melakukannya dia merasa berat. Maka ini semua tidak termasuk dalam bid'ah karena dia termasuk apa? Sarana. Paham Ibu? Paham tidak? Ya. Dengan tujuan untuk semangat ibadah. Ini tujuannya adalah untuk apa? Ibadah. Jika karena tidak sengaja, karena salah atau tidak sengaja, maka ini bukan bid'ah, Contoh seorang tidak sengaja wudu kaki dulu baru kepala, tidak sengaja dia lupa lagi linglung. Lagi ditagih utang dia lupa wudunya kaki dulu baru apa? Kepala. Ini dia tidak menyangka itu sebagai ibadah, tidak sengaja. Maka ini bukan bid'ah. Bid'ah itu merasa bahwasanya duduk seperti ini baik, mulia, oke, itu jadi bid'ah. Tapi kalau dia tidak bermaksud untuk semangat ibadah, maka ini hanyalah kesalahan, bukan bid'ah. Ini sederhana tentang definisi bid'ah yang disampaikan oleh Syatibi rahimahullahu ta'ala. Paham Ibu? Paham tidak Ibu? InsyaAllah ya. Baik. Macam-macam bid'ah. Ini sudah Ibu. Pembagian bid'ah. Bid'ah itu macam-macam juga pembagian bid'ah. Model-model pembagian bid'ah. Bid'ah itu bisa ditinjau dari macam model pembagian, berbagai macam. Misalnya ditinjau dari asalnya, ditinjau dari asal muasalnya. Maka ini bisa terbagi menjadi dua. Pertama namanya bid'ah hakikiyah. Itu asli bid'ah. Memang bid'ah dibuat gelondongan baru, ya benar-benar baru. Benar-benar baru. Yang satu namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini asalnya sebagian sunnah, sebagian bid'ah. Sebagian asalnya sunnah tapi dimodifikasi. Asalnya sunnah namun dimodif bid'ah.
dimodif. Ini gampangnya demikianlah. Contoh bid'ah benar-benar baru, misalnya apa? Misalnya salat tadi, salat 2 rakaat setelah sa'i. Ini benar-benar baru, enggak ada yang ada 2 rakaat setelah toh. Dia bikin 2 rakaat setelah sa'i, ini benar-benar bid'ah baru. Secara asal tidak ada sunnahnya, dia bikin. Namanya bid'ah hakikiyah. Bid'ah udhifiyah contohnya apa? Contohnya zikir berjamaah. Taib, kenapa? Ditinjau dari zikirnya, sunnah atau tidak ibu? Sunnah. Dari cara paduan suaranya, bid'ah. Makanya disebut dengan bid'ah idhofiyah, itu dari asalnya adalah sunnah tapi dimodifikasi. Itu namanya bid'ah idhofiyah. Dan bid'ah seperti ini yang banyak orang terjebak di dalamnya. Ya. Contoh ibu, contoh berziarah kubur. Ziarah kubur untuk minta ke wali. Minta ke wali. Taib. Ini dari sisi ziarahnya sunnah atau tidak ibu? Ini sunnah. Ziarah kubur sunnah, tapi untuk minta wali ini bid'ah. Paham ibu? Ini namanya bid'ah idhofiyah. Asalnya dia sunnah, tapi kemudian ditambah-tambahin, dimodifikasi. Ini salah satu bagian bid'ah. Kemudian yang kedua misalnya ditinjau dari termasuk apa? Termasuk akidah atau amal. Akidah ataukah amaliyah. Maka ini terbagi juga menjadi 2. Ada namanya bid'ah aqdiyah. Bid'ah aqdiyah itu bid'ah akidah. Kan dia namanya bid'ah amaliyah. Bid'ah aqdiyah banyak sebenarnya bid'ahnya bid'ah murji'ah. Kemudian bid'ahnya qadariyah, ya. Bid'ahnya wahdatul wujud. Ini semua adalah bid'ah terkait dengan akidah. Dan secara umum para ulama mengatakan 73 firqah, yang 70 itu semuanya bid'ah akidah. Semuanya bid'ah akidah. Yang mempelopori mereka rusak adalah bid'ah akidah secara umum. Sehingga ketika para ulama memberi contoh, semuanya dalam urusan akidah. Khawarij mengkafirkan, takfiri. Kemudian Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, semuanya bid'ah akidah. Semuanya bid'ah akidah. Ya, semuanya bid'ah akidah. Bid'ah amaliyah seperti apa ibu? Mauludan. Maulid Nabi, Maulid Husain, Maulid Fatimah. Ini yang pertama bikin siapa? Adalah Syiah Fatimiyah atau Syiah Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah di Mesir. Ketika mereka menguasai Mesir, mereka ingin menyibukkan Ahlussunnah dengan senang-senang, mereka bikin bid'ah. Sehingga mereka menunjukkan mereka cinta kepada Ahlul Bait. Akhirnya bikinlah bid'ah Maulid. Ini yang pertama kali dilakukan adalah Daulah Fatimiyah atau Daulah Ubaidiyah yang mengaku keturunan Nabi tapi mereka bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mereka nasab palsu. Dijelaskan oleh para ulama. Ini tidak terkait dengan keyakinan, kecuali dalam maulid tersebut meyakini macam-macam, yaitu berarti campur akidah dengan apa? Amaliyah. Seperti meyakini Nabi ikut hadir, itu akidah. Nabi ikut hadir, ikut acara maulid, ya itu akidah. Tapi kalau sekedar senang-senang karena cinta kepada Nabi, maka itu bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah. Contoh bid'ah amaliyah adalah bersenandung antara azan dan iqamat. Pakai mikrofon. Azan dan iqamat. Sehingga mengganggu orang menjalankan sunnah. Ya, harusnya kalau mau ya doa atau mau salat sunnah, ya, atau baca Quran. Begitu azan selesai, ribut, orang terganggu salat, terganggu baca Quran, berdoa juga enggak bisa. Kemudian pakai nada-nada, ini ganggu orang, ini bid'ah, tidak pernah dicontohkan. Ya, ini bid'ah amaliyah. Ini bid'ah apa? Amaliyah. Maka ditinjau dari hal ini bid'ah terbagi 2, akidah dan amaliyah. Paham Ibu? Kita lanjutkan lagi, misalnya pembagian yang ketiga. Pembagian berikutnya, bid'ah ditinjau dari yang ketiga, ditinjau dari
tingkatannya. Tingkatannya. Bid'ah tidak sama, tidak satu jenis. Dia bertingkat-tingkat. Sebagaimana maksiat juga bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mengkafirkan, menyebabkan kafir. Bid'ah mukaffirah, menyebabkan kafir, mengeluarkan dari Islam. Disebut dengan bid'ah mukaffirah. Contohnya apa? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Menyatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk. Misalnya menyatakan bid'ah apa? Telah mencapai hakikat meninggalkan syariat. Hakikat tidak perlu syariat. Ini artinya apa? Hakikat tidak perlu, namanya neraka tidak perlu surga. Neraka tidak perlu surga ya. Sampai hakikat tidak perlu apa? Salat. Ya, ini bid'ah sampai pada tingkat mengkafirkan. Bid'ah sampai tingkat mengkafirkan. Ya. Kemudian yang tidak menyebabkan kafir, yang tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Misalnya adalah namanya bid'ah ghairu mukaffirah. Dan ini banyak bid'ah-bid'ah yang lain ya selain yang mengkafirkan. Contoh maulidan, zikir jamaah misalnya. Dan lain-lain. Rata-rata bid'ah yang ada tidak mengkafirkan. Ini ditinjau dari tingkatannya ya. Ditinjau dari tingkatannya. Kemudian juga ada bid'ah ditinjau dari yang keempat ya. 1 2 3 4. Bid'ah ditinjau dari terkait ibadah atau muamalah ya. Ya, maka ada bid'ah pertama terkait ibadah umum ya, akidah dan yang lain. Yang kedua terkait muamalah. Ya. Terkait ibadah seperti ini, yang contoh-contoh sebelumnya. Terkait muamalah misalnya apa? Misalnya tidak puasa mutih. Misalnya tidak makan hewan tertentu. Ya. Tidak makan hewan tertentu. Padahal hukum asalnya dalam muamalah hewan tertentu, semua hewan hukumnya halal, tidak makan hewan tertentu padahal halal. Padahal apa? Halal. Dia tidak mau. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah ya ini. Ya. Saya pernah ketemu kawan dulu, keluarganya tidak mau makan ikan misalnya. Saya tidak makan ikan apa? Karena begini, karena ini tidak benar ya. Ya. Contohnya lagi seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah asalnya dia adalah muamalah pernikahan, tapi dianggap boleh ya, ini muamalah, ini tentu tidak boleh. Ini semua adalah model-model bid'ah dan hendaknya seorang menjauhi model-model bid'ah. Jadi bid'ah dibagi dari berbagai macam tinjauan dan semuanya hendaknya kita meninggalkan seluruh model-model bid'ah tersebut. Taib. Terakhir kita akan bahas bid'ah adalah tidak syar'i baik secara Al-Qur'an maupun sunnah maupun ijma' para sahabat, dan yang saya ingin bahas adalah tentang secara logika. Secara bid'ah itu tidak pas secara logika. Ini sudah Ibu? Sudah? Sudah. Sebentar. Oke. Bid'ah tertolak bahkan secara logika, bahkan secara logis dari beberapa sisi. Yang pertama, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah menunjukkan agama tidak sempurna. Kelaziman bid'ah bahwa agama
Belum apa sempurna. Padahal Allah telah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama baru sempurna jika muncul bid'ah yang terakhir. Bid'ah yang terakhir. Ini tentu tidak berarti agama belum sempurna. Makanya benar kata Imam Malik, "Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Kecuali ada nabi, siapa yang menganggap bahwasanya bid'ah itu baik, menganggap Rasulullah telah berkhianat, berarti Rasulullah ada sembunyikan sesuatu yang Rasulullah tahu, Rasulullah tidak sampaikan. Buktinya mereka ingin menyempurnakan. Berarti kalau boleh hanya bid'ah berarti agama tidak sempurna. Baik. Yang kedua, bid'ah melazimkan pelakunya lebih punya hidayah, lebih bagus hidayahnya, lebih bagus teladannya daripada teladan Nabi. Daripada teladan Nabi. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Wa khairul huda huda Muhammad." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih bagus? Salatnya Nabi itu salatnya model baru? Salat Nabi itu salat model baru? Salat Nabi. Mana lebih bagus? Umrahnya Nabi atau umrah yang model baru ditambah 2 rakaat setelah sa'i? Lebih bagus umrahnya siapa? Umrahnya Nabi. Ketika dia tambah 2 rakaat setelah sa'i, seakan-akan dia bilang umrahnya Nabi kurang, umrah saya lebih bagus. Seperti itu. Ketika Rasulullah SAW misalnya salat tanpa melafalkan niat, dan para sahabat salat tanpa melafalkan niat. Ada yang bilang, "Oh, lafalkan niat lebih bagus, lebih membantu." Mana lebih bagus salatnya Nabi atau salatnya sahabat atau salatnya orang yang nambah lafal niat? Yang tanpa lafal niat. Karena itu sebaik-baik salatnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mencontohkan demikian. Ya. Maka bid'ah ini melazimkan pelakunya lebih baik teladannya daripada teladan Rasulullah SAW. Padahal Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul huda huda Muhammad." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Tidak ada yang mengalahkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melazimkan bahwasanya ada melazimkan banyak kebaikan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang Nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya. Yang Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Sementara dia melakukannya. Ya berarti dia pahala lebih banyak. Dan Nabi dan sahabat tidak bisa, dia bisa. Padahal kesempatannya sama. Nabi bisa juga, tapi Nabi tidak lakukan, sahabat tidak lakukan. Dia bisa bikin yang Nabi tidak lakukan. Berarti Nabi terhalangi, sahabat terhalangi, dia bisa melakukan ibadah tersebut. Yang keempat, melazimkan tidak harus meneladani Nabi. Kalau kita bisa bikin kreasi sendiri, ngapain? Sudah nggak perlu Nabi. Nabi cuma kasih contoh, kemudian kita kreasi sendiri. Udah, Nabi cuma kasih contoh sedikit kita tambah-tambahin, terserah kita. Maka nggak perlu Nabi. Nabi hanya memberi contoh awal aja. Setelah itu nggak perlu lagi, nggak dipakai. Kita bikin akidah sendiri, ibadah sendiri, ya, termasuk akidah dan ibadah. Tidak perlu dari Nabi. Nabi bilang begini, kata dia enggak. Nabi bilang Allah di atas, atau enggak di atas. Nabi bilang Nabi ketemu Allah di langit, katanya enggak. Jadi dia bisa bikin sendiri, terserah dia. Jadi enggak harus ikut Nabi. Karena dia bisa bikin bid'ah. Di antara bantahan secara logis yang kelima, kita beribadah untuk maslahat akhirat. Baik.
Nah, mengetahui maslahat akhir dari mana? Dari mana kita tahu maslahat akhirat kalau bukan dari jalan Nabi? Dari mana tahu? Dari mana tahu maslahat akhirat? Jika tidak dikabarkan Nabi, enggak mungkin pakai akal. Dari mana kau tahu kalau sholat ini dapat pahala? Dari mana? Dari mana kau tahu kalau kau bikin ibadah gini dapat masuk surga? Dari mana? Itu kan perkara gaib. Akal enggak bisa. Sekarang orang misalnya saya sholat 2 rakaat setelah sa'i. Terus kenapa kau lakukan? Supaya dapat pahala. Dari mana kau tahu sholat itu dapat pahala? Nabi tidak ngomong, Nabi tidak lakukan, sahabat tidak lakukan. Terus, ya menurut saya lah. Ini kan maslahat akhirat, tidak mungkin akal kita sampai ke situ. Kalau perkara dunia mungkin makan ini kenyang ya mungkin. Kalau duniawi kita masih bisa pakai akal, tapi kalau akhirat terus pakai apa? Mau mikirnya pakai apa? Kalau bukan lewat jalan Nabi. Nggak bisa. Oleh karenanya sia-sia aja bikin bid'ah karena nggak tahu pahalanya ada atau tidak. Ya, ngapain ya? Kemudian di antaranya berarti ini menunjukkan apa? Bid'ah ini spekulasi parah, spekulasi tingkat tinggi ya. Enggak ada, percuma. Yang jelas-jelas saja masih banyak, ngapain yang tidak jelas. Yang jelas saja masih banyak, ngapain melakukan yang tidak jelas ya. Maka ini tentu masih banyak ya, ya. Kemudian berikutnya saya tambah lagi mungkin yang ke-6. Kalau semua orang boleh bikin bid'ah dan dianggap baik, maka akan ada kontradiksi. Akan ada kontradiksi kebenaran. Dan ini tidak mungkin. Padahal tidak mungkin jamak baina qidhain, tidak mungkin menggabungkan dua perkara yang berlawanan. Contoh, si kelompok A mengatakan paling bagus zikir diam aja. Satu bilang paling bagus zikir ribut-ribut, paduan suara. Ya, sudah, satu bilang sudah zikir enggak usah pakai mulut, diam aja di merenung. Ini bid'ah ya. Kita zikir ada lisan juga. Satu misalnya punya ide, saya punya ide zikir paling bagus tanpa menggerakkan lisan, diam aja. Jangan menggerakkan lisan, enggak bagus, bagusnya diam aja. Afdal. Satunya bilang enggak, mau zikir paduan suara, kan bertentangan. Masing-masing merasa baik. Terus mana yang mau jadi patokan kalau begitu? Karena kan sebenarnya makanya timbul bid'ah yang bertentangan. Ada bid'ah Syiah, ada bid'ah Khawarij, ada bid'ah Syiah, ada bid'ah Nawasib, ada bid'ah Murji'ah, ada bid'ah Mu'tazilah. Terus karena semuanya merasa baik. Semuanya merasa baik sehingga dengan dibuka lapangan bebas untuk berkreasi dalam bid'ah, akhirnya ujungnya akan menimbulkan kontradiksi. Enggak mungkin. Kalau semuanya benar ya enggak mungkin, karena enggak mungkin menggabungkan dua hal yang kontradiktif dianggap benar semua. Ini secara logika enggak mungkin. Yang benar apa? Ya ikuti tata cara Nabi SAW dan para sahabat. Baik. Kalau begitu, saya punya ide, saya punya bikin ide baru. Agar saya punya bid'ah, kalau mau dianggap bid'ah, bagaimana kalau solusinya agar tidak berantem, agar tidak ribut, adalah kembali kepada jalan para salafus saleh. Baik. Bagaimana kalau kita kembali kepada jalan para salaf? Bagaimana kata mereka? Kembali kepada jalan salaf bid'ah. Baik. Kita ini bid'ah yang paling bagus kalau kalian anggap bid'ah. Padahal ini bukan bid'ah. Inilah yang harusnya kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Agar tidak timbul keramaian, bagaimana kalau ikuti ide saya, sudah kita kembali kepada jalan para salaf yang ibadah tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka jangan kerjakan. Baik. Namun mereka tidak mau. Yang ke-8 mungkin yang terakhir, melazimkan ada perkara yang di zaman Nabi tidak disyariatkan, sekarang jadi wajib. Jadi sunnah bahkan wajib. Bahkan wajib. Coba,
Contoh tahlilan. Contoh tahlilan. Tahlilan dengan model, maksudnya model yang sekarang, makan 7 hari, sekian sehari, 2 hari, ketiga, keempat, sampai 7. Zaman Nabi enggak ada, Nabi tidak bikin, sahabat tidak bikin, Abu Bakar, Umar, tidak ada sama sekali. Sekarang dianggap sunnah, bahkan bukan cuma dianggap sunnah, dia wajib. Bukan dianggap wajib, bahkan sekarang jadi standar. Yang bikin tahlilan ahlu sunnah, yang tidak tahlilan wahabi, ahlul bid'ah. Bagaimana perkara di zaman Nabi enggak ada, kok sekarang jadi wajib? Kalau tidak dilakukan, kamu kayak ngubur kucing, ini jadi wajib dong. Gimana jadi wajib? Zaman Nabi enggak ada, sekarang jadi wajib. Kok berani kita mewajibkan sesuatu yang di zaman Nabi enggak ada? Contoh apa? Maulid. Tidak maulid, kamu tidak cinta sama Nabi. Wajib dong. Terus sahabat dulu tidak maulid, gimana? Gimana sesuatu yang zaman Nabi enggak ada, sekarang bisa jadi apa? Wajib. Contoh maulid. Wajib sekarang. Mungkin sunnah atau wajib. Ini di antara perkara-perkara yang mungkin harus dipikirkan kembali bagi pelaku bid'ah. Bagi pelaku bid'ah ya. Demikian saja wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.